Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional dengan NPM 1970065161059 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sistem Basis Data Ruang 03. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha kecil, mikro, kecil, menengah. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meski memiliki persoalan dan kendala yang hampir sama setiap tahunnya, namun masih berjalan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang mereka bentuk. Sederhana namun efektif, pasar yang tak bergantung pada dinamika naik turunnya pasar global. Untuk itu UMKM sangat perlu kita pertahankan dan terus dikembangkan sebagai sokoguru kekuatan perekonomian nasional kita. Untuk itulah, kita perlu bangun database UMKM Indonesia sebagai sektor usaha, Annual Sales Turnover atau STO, lama usaha, lokasi usaha yang menjalankan usaha dari tingkat yang terendah, yakni desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga tingkat provinsi se-Indonesia. Termasuk kebersamaan parameter definisi UMKM berdasarkan STO atau aset bersih, sehingga ketika pemerintah memiliki program kerjasama UMKM, misalnya pembinaan, pameran, hingga menjalin kerjasama antara UMKM dengan pengusaha lokal maupun luar negeri. Baik skalanya nasional maupun internasional, maka tinggal melihat datanya saja. Tentu akan sangat efektif dan efisien memungkinkan UMKM naik kelas semakin terbuka. Selain itu, dengan database tersebut kita juga bisa menginventarisir potensi di setiap wilayah, dari tingkat desa atau kelurahan, kabupaten kota, hingga tingkat provinsi, sehingga kita tahu berapa rasio UMKM terhadap populasi di daerah tersebut, sehingga besar produk pendapatan asli daerah atau PAD, tingkat daya beli masyarakat, hingga jumlah kredit, funding, dan lending UMKM. Dari potensi sebuah wilayah ini, kita juga bisa mengetahui potensial UMKM naik kelas per sektor industri. Jadi, bisa saya sebut bahwa database untuk UMKM yang valid dan selalu terupdate itu sangatlah penting. Untuk soal kedua, yaitu model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Model data berbasis objek ini adalah model data yang menyiapkan setiap node atau chartnya dengan basis objek database. Dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi, objek yang dimaksud adalah sebuah entitas, karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik atau atribut yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya, orang, tempat, barang, atau kejadian. Contoh model data berbasis objek pada umumnya adalah yang pertama, model data semantik. Hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata. Semantic data model adalah salah satu jenis di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tapi dengan kata-kata atau semantik. Yang kedua, model data IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah salah satu model data berbasis objek yang paling sering digunakan. Jenis dan bentuk IRD dari tahun ke tahun pun berbeda-beda. IRD adalah cara penggambaran real case yang terjadi pada sesuai kasusnya. Dengan IRD, kita bisa menggambarkan bagaimana entitas salah satu bisa terhubung dengan entitas lainnya. Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek-objek tersebut. IR model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpenting adalah mapping kardinalitas.
yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Mapping cardinality adalah hubungan antara entitas terhadap entitas di mana diantaranya terdapat relasi atau relationship. Yang ketiga yaitu ada binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya, tapi juga tindakan-tindakannya. Yang ketiga, soal ketiga yaitu salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan SQL dan berikan contoh penggunaannya. Pernyataan SQL dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu DDL, DML, dan DCL. Yang pertama yaitu pernyataan SQL kelompok DDL atau Data Definition Language. DDL berfungsi untuk mendefinisikan atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. DML berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data. Contohnya, untuk pengambilan data, penyisipan data, pengubahan data, dan penghapusan data. 3. Data Control Language atau DCL. Perintah dasar berikutnya adalah Data Control Language atau DCL. Perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database. Contoh penggunaannya yaitu dalam DDL membuat database dengan sintak yang digunakan create database, dan nama databasenya, dan titik koma. Untuk menghapus database, sintak yang digunakan drop database, nama databasenya, titik koma. Untuk membuat sebuah tabel, sintak yang digunakan yaitu create table dan nama tabelnya. Untuk menghapus table, sintak yang digunakan yaitu drop table lalu nama tabelnya. Di dalam perintah DML yaitu terdapat insert, itu untuk menambah baris pada tabel. Sintak yang paling sering digunakan yaitu insert into name table values nilai 1, nilai 2, sampai nilai ke n. Yang kedua yaitu ada delete, yaitu menghapus baris pada tabel. Sintaknya yaitu delete from nama tabel dalam kurung where, di mana kondisinya, where kondisi. Selanjutnya yaitu ada update, mengubah isi beberapa kolom pada tabel. Sintaknya yaitu update nama tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dalam kurung where kondisi atau di mana kondisinya. Selanjutnya ada select, menampilkan isi dari suatu tabel yang bisa dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Selanjutnya itu ada perintah DCL. Pertama ada grant. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses oleh admin ke salah satu user atau pengguna. Hak akses tersebut bisa berupa hak membuat atau create, mengambil data atau select, menghapus data atau delete, mengubah data atau update, dan hak khusus lainnya yang berhubungan dengan sistem database. Selanjutnya ada revoke. Perintah ini digunakan untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user. Dalam ini merupakan kebalikan daripada grant. Selanjutnya yaitu nomor 4. Berikan contoh penggunaan perintah aggregate function dalam SQL. Ada beberapa jenis fungsi agregat di MySQL yang sering digunakan, yaitu pertama ada AVG. Fungsi AVG digunakan untuk menampilkan rata-rata dari sebuah kolom. Sintaknya yaitu select AVG dalam kurung kolom from nama table. Yang kedua yaitu ada count. Fungsi count digunakan untuk menampilkan jumlah dari sebuah data. Sintaknya yaitu select count dalam kurung bintang
from nama table. Titik 2. Selanjutnya itu ada max. Fungsi max digunakan untuk menampilkan nilai atau data terbesar dari sebuah kolom. Sintaknya yaitu select max dalam kurung kolom from nama table. Titik 2. Selanjutnya ada min. Fungsi min digunakan untuk menampilkan nilai atau data terkecil dari sebuah kolom. Sintaknya yaitu select min dalam kurung kolom from nama table. Dan yang terakhir ada sum. Fungsi sum digunakan untuk menampilkan jumlah data atau nilai dari sebuah kolom. Sintaknya yaitu select sum dalam kurung kolom from nama table. Di sini saya sudah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.